Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Triandini dengan NPM 101201706 dari kelas C6, Program Studi Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung Business School. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai anggaran bahan baku yang ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah anggaran perusahaan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci jumlah unit bahan mentah yang diperlukan untuk penyelenggaraan proses produksi secara periode yang akan datang, yaitu sebagai dasar untuk penyusunan budget pembelian bahan mentah dengan budget biaya bahan mentah. Nah, yang menjadi dasar penyusunan anggaran bahan baku adalah anggaran produksi. Dengan kata lain, anggaran bahan baku itu didasarkan pada jumlah barang yang sudah direncanakan di dalam anggaran produksi suatu perusahaan. Kemudian ada tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku itu sangat membantu pihak manajemen dalam mengambil kebijakan, yaitu yang berkaitan dengan yang pertama ada perkiraan jumlah bahan baku. Nah, dengan disusunnya anggaran bahan baku, pihak manajemen dapat memperkirakan kebutuhan bahan baku yang akan digunakan sesuai dengan tingkat produksi yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua, ada perkiraan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Dengan demikian, dengan membuat perkiraan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, akan sangat bermanfaat untuk menentukan berapa jumlah bahan baku yang akan dibeli. Kemudian, tujuan penyusunan anggaran bahan baku juga yaitu sebagai dasar perkiraan yang berkaitan dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku. Berapa jumlah bahan baku yang akan dibeli dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersedia di perusahaan tersebut. Lalu, dasar penentuan harga pokok produksi. Nah, salah satu unsur penentuan harga pokok yaitu dengan biaya bahan baku. Maka, dengan mengetahui berapa harga biaya bahan baku suatu produk, akan mempengaruhi harga pokok produk tersebut. Dan yang terakhir adalah dasar pengawasan penggunaan bahan baku. Di dalam anggaran bahan baku, itu tercermin pendistribusian penggunaannya, seperti kapan bahan baku tersebut digunakan, berapa jumlahnya yang akan digunakan, seperti itu. Lalu berikutnya ada elemen-elemen dari anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku meliputi 4 subanggaran, yaitu yang pertama anggaran kebutuhan bahan baku, yang kedua anggaran pembelian bahan baku, yang ketiga anggaran persediaan bahan baku, dan yang keempat ada anggaran pemakaian bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku merupakan perencanaan kebutuhan bahan baku untuk keperluan produksi di masa yang akan datang. Yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku, itu merupakan jumlah bahan baku yang harus dibeli di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor persediaan kebutuhan bahan baku. Lalu yang ketiga ada anggaran persediaan bahan baku, merupakan perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai persediaan di perusahaan. Dan yang terakhir, ada anggaran biaya pemakaian bahan baku. Nah, ini merupakan perencanaan mengenai nilai bahan baku yang digunakan dalam satuan uang. Nah, di sini ada contoh soal, tetapi saya hanya akan menjelaskan satu contoh soal saja, yaitu mengenai anggaran kebutuhan bahan baku atau anggaran pemakaian bahan baku. PT Mutiara Jaya T-shirt adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kaos. Salah satu merek produknya adalah Herbie. Pada akhir bulan November 2019, manajemen ingin menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi produk Herbie untuk bulan Januari 2020. Berikut data anggaran produksi untuk bulan Januari 2020 pada PT Mutiara Jaya T-shirt. Ada penjualan per unit adalah 2.000 ditambah dengan persediaan akhir barang jadi ada 500 dan jumlah barang jadi yang dibutuhkan ada 2.500 dikurang dengan persediaan awal barang jadi yaitu 200 serta ada jumlah barang jadi yang akan
diproduksi lagi, yaitu pada 2.300. Standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 unit produk Herbie adalah 2 meter kain cotton dan 1 kancing sebagai hiasan. Harga kain cotton per meternya adalah Rp40.000, sedangkan harga 1 buah kain kancing adalah Rp1.500. Nah, dari data di atas, maka tentukanlah anggaran pemakaian bahan baku oleh perusahaan tersebut. Adapun cara penyelesaiannya sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu membuat format anggaran pemakaian bahan baku seperti yang tertera pada layar. Ada jumlah produksi barang jadi, ada standar kebutuhan bahan baku per unit, ada jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi, ada harga bahan baku per unit, dan ada total biaya bahan baku untuk diproduksi terhadap kancing dan kain. Kemudian langkah yang kedua, kita tinggal menginput data yang dibutuhkan. Seperti yang tertera di layar, jumlah produksi barang jadinya kain dan kancing sebanyak 2.300, standar kebutuhan bahan baku per unitnya kain yaitu 2 meter, dan kancing yaitu 1 buah untuk 1 produk, serta harga bahan baku per unitnya kain sebesar Rp40.000 dan kancing sebesar Rp1.500 per buah. Kemudian langkah terakhir, menyusun anggaran pemakaian bahan baku. Seperti standar kebutuhan bahan baku per unit, kain sebanyak 2 meter dan kancing 1 buah, jumlah kebutuhan bahan baku untuk diproduksi menjadi 2.300 kaos, itu membutuhkan 4.600 meter kain dan juga 2.300 buah kancing yang akan digunakan. Jadi, untuk total biaya bahan baku untuk diproduksinya, sebanyak 4.600 meter kain itu dibutuhkan sebesar Rp184 juta dan untuk memproduksi 2.300 buah kaos memerlukan 2.300 buah kancing juga dengan total biaya bahan baku untuk diproduksinya ada Rp3.450.000. Jadi total biaya bahan baku untuk memproduksi 2.300 produk kaos untuk perencanaan nanti di bulan Januari memerlukan biaya bahan baku sebesar Rp187.450.000. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga dalam proses belajar. Saya mohon saran dan kritik yang terbaik dari rekan-rekan semuanya agar untuk penyampaian materi yang berikutnya bisa lebih baik lagi. Tidak lupa juga terima kasih kepada Bapak Puluh Puryana selaku dosen pengampu mata kuliah Anggaran Perusahaan di semester 4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.